Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Arsy Putri Ama dari Prodi Perbankan Syariah, NIM 2106030003. Baik, di video ini saya akan memaparkan hasil jawaban saya terkait final mata kuliah Kajian Islam dosen penggampu Ibu Novi Herianti, SHIMA. Yang pertama, pendekatan kontemporer terhadap aspek historisitas dari Islam. Pendekatan ini adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara dalam tentang seluk-beluk ataupun hal yang berhubungan dengan Islam, baik itu ajaran, sejarahnya, ataupun praktik-praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam perbankan atau muamalah Islam yaitu kita bisa mengetahui sejarah-sejarah di masa yang lampau. Yang kedua, pendekatan keilmuan sosial dalam aspek historisitas Islam di era kontemporer dalam perbankan syariah. Pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan yang melibatkan proses penyelidikan yang terstruktur, dan pendekatan ini adalah sebuah metode ilmiah yang mengedepankan analisis fakta dan bukti-bukti dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis dan kritis. Contoh pendekatan ini di era kontemporer dalam perbankan syariah adalah merupakan interaksi atau hubungan antara pihak nasabah dengan pihak bank, yang dimana nasabah ini merupakan seseorang yang menitipkan barang atau uangnya ke pihak bank. Yang ketiga, pendekatan keilmuan sejarah terhadap aspek historisitas Islam yang dipraktekkan oleh kehidupan umat Islam. Contoh pendekatannya ini adalah dengan kita melihat ke belakang atau mencari kembali sejarah para nabi atau sejarah keislaman. Nah, dengan kita bisa memperoleh pemahaman itu dengan baik, maka kita juga bisa lebih memahami kompleksitas dan keragaman agama secara historis, serta bagaimana agama Islam ini berkembang dan berevolusi dari masa ke masa. Yang keempat, contoh pendekatan antropologi terhadap aspek historisitas Islam. Contohnya itu bagaimana kita memahami manusia, karena memahami manusia merupakan persoalan agama, di mana pendekatan antropologi ini menjelaskan keberadaan manusia dengan membedakan apa yang mereka sebut sebagai common sense dan religius atau mystical event. Jadi dengan memahami Islam yang telah berproses dalam sejarah dan budaya tidak akan lengkap tanpa memahami manusia, karena realitas sesungguhnya adalah realitas kemanusiaan yang mengejawantah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pendekatan keilmuan filologi terhadap aspek historisitas Islam. Filologi ini merupakan ilmu yang menyelidiki perkembangan kerohanian suatu bangsa atau kekhususannya, atau menyelidiki kebudayaan berdasarkan bahasa dan sastranya. Pendekatan keilmuan filologi ini terdapat juga dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, atau telah menjadikan bangsa manusia atau insan itu pada sebaik bentuk pendirian dan kejadian. Yang keenam, pendekatan keilmuan psikologi terhadap aspek historisitas Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk bisa melihat keadaan jiwa pribadi banding yang beragama, yang dimana psikologi Islam memandang bahwa Islam dalam proses hubungan yang alam, manusia, dan Tuhannya. Salah satu contoh surahnya yaitu terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 12, yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa pada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikanlah terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas atau atas apa yang mereka kerjakan. Jadi, dikala manusia mendapatkan kesulitan, maka dia akan kembali ke Tuhannya untuk meminta pertolongan atas apa yang telah didapatkannya dari musibah tersebut. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai hasil dari final kajian Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.